Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan dulu, nama saya Hamdani Ali Dharma dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3 STAI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang nikah. Nah, ini guys. Ya, hadis. Dan untuk disclaimer, saya mohon maaf nanti kalau ada ucapan saya yang kurang benar atau salah sekalipun. Jadi ya mohon maklum lah, kita juga masih belajar bersama. Ya, kita akan lanjut. Kita di sini akan membahas definisi kedudukan nikah. Nah, nikah itu dalam bahasa itu berarti berkumpul atau berhubungan. Nah, dalam istilah itu adalah nikah, ya, suatu akad yang menghalalkan hubungan suami istri dan membahas kewajiban masing-masing dan membatasi kewajiban masing-masing. Nah, lanjut. Yang kedua, kita lanjut ke kedudukan nikah, yaitu yang pertama, kedudukan nikah. Nikah itu memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam. Nah, nikah juga bukan sekedar pemenuhan hajat biologis saja, tapi juga mitsakon goliza atau sebuah perjanjian yang sangat suci. Dan bahkan pernah saya dengar itu nikah itu disaksikan oleh malaikat dan langsung dipampang di langit ketujuh. Entah itu kebenarannya atau tidak, ya pokoknya intinya itu nikah itu sangat suci dan sangat mulia dalam Islam. Yang ketiga, nikah dapat menyempurnakan separuh agama. Nah, berarti nikah itu bisa disimpulkan juga ibadahnya. Nah, anjuran menikah itu terdapat pada hadis yang saya cari itu hadis riwayat Bukhari nomor 5066 dan hadis riwayat Muslim nomor 1400 yang itu Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi ibni Mas'udi radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab man istata' minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija. Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah, karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan hadis tersebut, pernikahan itu merupakan sebagai solusi terbaik ya untuk yang sudah mampu dari segi finansial maupun fisik. Karena menikah itu dapat menjaga kesucian dan menjauhkan dari segala perbuatan maksiat. Dengan berbagai cara lah. Yang pertama dapat menundukkan pandangan, memelihara kemaluan dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Bagaimana yang belum mampu? Nah, solusi untuk yang belum mampu sebaiknya dapat berpuasa terlebih dahulu, karena berpuasa dapat menjadi pencegah adanya perbuatan zina. Nah, untuk kalian yang belum nikah, puasa dulu ya guys. Yang selanjutnya kita akan membahas kriteria memilih pasangan
dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5090 dan hadis riwayat Muslim nomor 1466. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu lil arba'i limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidatid daini taribat yadak. Nah, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaitu apa? Tangkahul mar'atu lil arba'i. Nah, wanita itu dinikahi oleh 4 perkara. Yang pertama, limaliha, hartanya, wali hasabiha, nasab, wali jamaliha, kecantikan, dan wali diniha, dari agamanya. Nah, ada juga fadfari bidatitaini taribat yadak. Artinya maka pilihlah wanita yang memiliki agama yang bagus, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis tersebut itu dijelaskan nikah itu bukan sebuah anjuran, tapi di akhir di hadis ini merupakan tidak mengharuskan lah atau anjuran, tapi bukan sebuah anjuran ya untuk memilih agama maupun apalah itu dari keempat kriteria. Namun di akhir hadis disebutkan maka pilihlah yang memiliki agama atau agamanya itu bagus, intinya niscaya kamu akan beruntung. Nah, ini menunjukkan bahwa dari keempat kriteria itu agama menjadi prioritas dan menjadi penentu keberkahan dalam rumah tangga, karena faktor fisik itu bersifat fana dan dapat menghilang kapan saja atau tidak kekal lah ibaratnya. Tapi sementara ketakwaan atau keagamaan, takwa kepada Allah, maka bisa menjadikan kedepannya itu lebih baik dan menjadi pendidik yang untuk generasi yang baik, sehingga nanti investasinya jangka panjang bagi kehidupan dunia maupun akhirat ya. Nah, yang selanjutnya kita akan menuju ke syarat sah nikah. Dalam hadis At-Tirmizi nomor 1101. Nah, syarat nikah itu ada berapa? Yang pertama itu syarat nikah itu ada 4. Ada 4, yaitu calon kedua mempelai pria maupun wanita, adanya wali dari perempuan dan 2 saksi laki-laki, dan juga ijab kabul. Nah, di dalam ini kita akan menjelaskan tentang wali nikah, adanya wali nikah. Di hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1101 itu dijelaskan, An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la nikaha illa biwali. Ya, artinya itu dari Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la nikaha illa biwali, tidak ada pernikahan kecuali wali. Nah, ini dapat disimpulkan berarti bahwa pernikahan yang dilangsungkan tanpa kehadiran wali atau persetujuan wali dianggap tidak sah secara syariat. Bukan sekedar makruh atau kurang sempurna, tapi itu memang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah dari nikah, itu ada 4 tadi. Nah, karena nah, adapun manfaat adanya wali. Nah, wali juga dapat melindungi hak perempuan, memastikan bahwa pernikahan dilakukan demi kemaslahatannya, menghindari pernikahan sembunyi-sembunyi, dan menjaga martabat keluarga.
sehingga dapat kita simpulkan itu wali itu bisa menjadi kayak apa ya, kalau untuk menikah harus ke wali dulu, harus ngomong dulu gitu loh. Jadi secara mutlak wali itu adalah wajib, karena kalau tidak ada wali nanti nikahnya tidak sah. Nah, dan kedua adanya saksi. Nah, di dalam hadis riwayat Musnad Ahmad nomor 25.178 itu ada sanate, ini perawinya ya. Nah, kita lanjut ke ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, telah diceritakan kepada kami ini. Terus ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la nikaha illa biwaliyyi wa syahida adli. Nah, sama seperti tadi ya. At-Tirmizi ya, ini ya sebenarnya ya, kita koreksi dulu ini. Nah, tidak ada nikah yang sah melainkan adanya wali. Nah, tadi wali ada dan 2 orang saksi yang adil. Berarti dapat disimpulkan dalil penting. Hadis ini merupakan dalil penting untuk menegaskan bahwa keberadaan wali dan 2 saksi adalah menjadi syarat sah bagi suatu akad pernikahan menurut pandangan mazhab Hambali dan mayoritas ulama. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa agama menganjurkan pengumuman dalam pernikahan agar tidak menghindari anggapan atau kerahasiaan lah, dan melindungi hak kedua belah pihak. Sebab saksi berfungsi menjadi bukti hukum jika terjadi sesuatu perselisihan di masa depan. Nah, begitu. Nah, dari tadi presentasi saya dapat disimpulkan di sini, nikah itu merupakan perintah Nabi atau sunnah yang diperintahkan langsung oleh Nabi, karena nikah itu dapat menyempurnakan ibadah, menjadi benteng moral, dan dibangun dengan kondisi agama. Nah, agama tadi kan disebutkan itu nanti akan menjadi jangka panjang ya. Nah, yang selanjutnya itu dari keempat kriteria lelaki, terutama laki-laki ya, itu dapat memilih 4 kriteria wanita itu dari segi harta, nasab, paras, dan agama. Tapi di hadis riwayat apa tadi ya, riwayat nah hadis riwayat Bukhari tadi dan hadis riwayat Muslim itu dijelaskan agama itu menjadi prioritas utama dan penentu keberkahan dalam rumah tangga. Nah, jadi dari keempat itu paling utama itu agamanya ya. Nah, yang selanjutnya itu syarat sah nikah. Menurut hadis itu meliputi calon mempelai pria dan wanita, wali, 2 saksi, dan ijab kabul. Nah, terima kasih atas perhatiannya sudah mau menonton video saya hari ini, presentasi yang kurang maksimal ibaratnya lah. Jadi saya mohon maaf jika ada salah kata yang atau salah membaca, salah menampilkan penulisan, menampilkan ilmu, dan semoga ilmu yang saya share ini bermanfaat bagi kita semua ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.